Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Semut Channel. Jika Anda punya cerita lengkap tentang si Jawangkati, silahkan komentar di bawah. Suasana hutan begitu sejuk dan menyegarkan, dengan sinar matahari menembus celah-celah dedaunan. Sinar matahari yang sebentar lagi terbenam di ufuk timur. Si Jawangkati melihat sebuah pohon enau yang tinggi. Di batangnya, terlihat ada tabung bambu yang digunakan untuk menyadap enau. Karena hari sudah menjelang malam, ia harus pulang, namun ia tertarik akan kembali lagi ke tempat itu. Sebenarnya si Jawangkati heran mengapa ada pohon enau yang disadap. Mungkinkah ada orang lain di Pulau Buton ini? Batinnya. Keesokan harinya, Dungku Changya menuju lokasi untuk menyedot enau yang dimilikinya. Menguatkan kisah sebelumnya tentang Dungku Changya, Anwar Sanusi seorang sejarawan Indonesia menduga Dungku Changya adalah Kausi yang berasal dari Cina yang sebelumnya merupakan salah seorang dari pasukan tentara Tartar yang diutus oleh Kubilai Han untuk menghukum Raja Kartanagara. Namun, pasukan tersebut mendapat serangan tiba-tiba dari Raden Wijaya di Kediri, sehingga diduga kuat bahwa Dungku Changya adalah salah seorang tentara Tartar yang selamat dari serangan Raden Wijaya, dan kemudian lari dan terdampar di Buton. Lanjut cerita, ternyata enau tersebut sudah disadap oleh seseorang yang tidak dikenalinya. Kejadian tersebut terjadi berulang kali, membuat kesabaran Dungku Changya hilang. Sebagai tanda kemarahannya, Dungku Changya memotong sebatang kayu yang besar. Lalu pohon itu dibiarkan tergeletak, menghalangi jalan masuk menuju tempat sadapan enau. Melihat potongan sebatang kayu yang sangat besar, si Jawangkati berpikir dalam benaknya, betapa kuat dan besarnya orang yang memotong kayu itu. Namun, keadaan tersebut tidak menjadikan si Jawangkati gentar. Merasa pohon enau miliknya diambil orang, maka untuk mengimbangi potongan kayu itu, si Jawangkati memotong sejengkal rotan yang besar, dan kemudian rotan tersebut disimpul dengan kuat, sehingga kekuatan simpulan pada rotan itu nyaris tidak terlihat. Rotan yang telah disimpul itu diletakkan di atas bekas sadapan. Ketika Dungku Changya datang untuk menyadap enau miliknya, terlihat olehnya simpulan rotan, dan membuat dirinya takjub akan kekuatan orang yang menyimpul rotan itu. Suatu hari, keduanya tiba di pohon enau yang sama, pada saat bersamaan. Masing-masing mengklaim pohon tersebut sebagai miliknya. Perdebatan berubah menjadi pertarungan sengit, di mana si Jawangkati dan Dungku Changya saling menunjukkan kekuatan mereka. Pukulan dan tendangan berbalas, keringat bercucuran, dan semangat membara di mata mereka. Pertarungan berlangsung lama, hingga akhirnya keduanya kelelahan, dan terjatuh di bawah pohon enau tersebut. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka penuh luka dan memar, tetapi semangat persaingan mereka belum padam. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara napas mereka, seolah kedua orang kuat itu menerima bisikan, sesuatu yang menyadarkan mereka bahwa mereka sedang keras kepala berkelahi tanpa henti, hanya untuk sebatang pohon. Mereka lupa bahwa kerjasama lebih penting daripada persaingan. Pohon ini memiliki banyak nira, cukup untuk mereka berdua. Dengan saling menghormati, mereka memutuskan untuk menyadap pohon enau tersebut bersama-sama. Kekuatan mereka yang digabungkan menghasilkan nira yang lebih banyak daripada yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Keduanya belajar bahwa persahabatan dan kerjasama lebih berharga daripada persaingan. Sejak hari itu, si Jawangkati dan Dungku Changya bersama-sama menyadap pohon enau dan membagi hasilnya dengan seluruh kampung mereka. Perdamaian antara kedua tokoh yang berselisih itu melahirkan suatu kesepakatan di mana Dungku Changya akhirnya mendorong negeri Tobe-Tobe untuk masuk dan bersatu dengan Wolio.